Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil jurnal yang kami teliti, yaitu dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Keamanan Terhadap Keputusan Pembelian di Situs Online Lazada. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Michael Martin Marpaung. Saya Nabila Syifa Isdihar. Saya Seventia Mereta Sabatini. Untuk jurnal sasaran yang kami presentasikan dan kami teliti saat ini, menyasar ke bidang studi manajemen dan bisnis. Jurnal Manajemen dan Bisnis adalah jurnal per-review yang diterbitkan oleh Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurnal ini menjembatani antara peneliti, akademisi, dan profesional dengan forum yang menampilkan isu-isu aktual, perkembangan, dan kemajuan dalam lingkup ini. Jurnal ini juga bertujuan untuk menghubungkan ide-ide dari berbagai sudut pandang dan bidang studi. Oke, di Indonesia, Lazada adalah salah satu marketplace yang terbesar di Indonesia dan telah mendapatkan perhatian dari banyak pengguna internet di seluruh Indonesia untuk bersaing dengan situs jual beli online lainnya. Namun, Lazada juga masih sering dianggap mempunyai beberapa kekhawatiran. Hal apa yang menjadi kekhawatiran tersebut? Tidak lain adalah bukan ketidakpastian karena produk yang dipesan tidak sampai tepat waktu dan bahkan tidak jarang juga beberapa konsumen takut bahwa pesanannya mungkin tidak sampai sama sekali. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dan perolehan datanya melakukan pengumpulan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Penelitian ini dilakukan pada pengguna situs online Lazada yang pernah melakukan pembelian produk secara online di Lazada dan berdomisili di wilayah Tangerang. Untuk jumlah sampelnya, ada 120 responden dengan cara purposive sampling dalam penarikan sampelnya. Untuk uji kualitas data, yang pertama ada uji validitas. Dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel dengan signifikan 0,05. Begitupun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Untuk uji validitas dengan 120 responden, nilai signifikannya adalah sebesar 0,179. Berikut adalah hasil uji validitas dengan bantuan SPSS. Berdasarkan tabel yang tertera di atas, pada PowerPoint ini dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel tersebut, yaitu kepercayaan, keamanan, dan keputusan pembelian, dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai R pada kolom corrected item total correlation lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cronbench alpha. Suatu variabel dikatakan reliable apabila hasil signifikan lebih besar dari 0,60 dan sebaliknya. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,20, 0,60 dinyatakan tidak reliable. Berikut adalah hasil pengujiannya. Berdasarkan tabel yang tertera, dapat dijelaskan bahwa seluruh instrumen dinyatakan reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai pada kolom Cronbench alpha lebih besar daripada nilai reliable, yaitu 0,60. Selanjutnya ada uji normalitas yang bisa kita lihat dari gambar uji one sample Kolmogorov-Smirnov bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,089 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan gambar dapat dijelaskan bahwa nilai pada kolom tolerans lebih kecil dari 0,10 dan nilai pada kolom FIF juga
lebih kecil dari 10. Dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel tersebut. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan gambar, dapat dijelaskan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik tersebut menyebar secara bebas dan secara acak. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Dari persamaan gambar dapat diketahui bahwa yang pertama konstanta sebesar 3,855 menyatakan jika tidak ada variabel kepercayaan dan keamanan, maka tingkat kepuasan pembelian adalah 3,855. Yang kedua, nilai koefisien regresi yaitu 0,711 dan positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa apabila tingkat kepercayaan meningkat, maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Yang ketiga, nilai koefisien regresi yaitu 0,097 dan positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa apabila tingkat keamanan semakin membaik, maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Yang bisa kita analisis yang pertama, satu, pengujian hipotesis kepercayaan X1. Diketahui T hitung yang didapat sebesar 8,031 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dan ini karena nilai T hitung 8,031 lebih besar dari T tabel yang didapat yaitu 0,676. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Lazada. Yang kedua, pengujian hipotesis keamanan. Diketahui nilai T hitung sebesar 1,057 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Dan ini dikarenakan karena nilai T hitung 1,057 itu lebih besar dari nilai T tabel yang didapat yaitu 0,676. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Berdasarkan gambar yang telah diolah, maka ditemukan nilai F hitung sebesar 85,775. Yang artinya lebih besar dari F tabel yang didapat yaitu 3,07. Dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dan ini menunjukkan HO ditolak dan HA diterima. Artinya adalah kepercayaan dan keamanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat. Berdasarkan pada gambar, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square yaitu 0,588. Dan hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan keamanan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada Lazada sebesar 58,8%. Sedangkan sisanya sebesar 41,2% merupakan kontribusi variabel lain. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.